Malaysia hanya ada chance 35% untuk lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya semua. Semoga orang semua senantiasa diberi kesehatan. Amin. Sebelumnya tahniah ya untuk Selangor yang belum lama ini juara kejuaraan di Indonesia yang melibatkan 4 klub, yaitu 2 dari Indonesia, tuan rumah Persija Jakarta, PSIS Semarang, dan juga Selangor serta Sabah. Kita tahu juaranya adalah Selangor, runner up-nya Persija, dan juara terusnya 3-nya adalah Sabah. Yang mana kejuaraan ini dilaksanakan di Jakarta International Stadium. Ini adalah stadium termegah yang dimiliki oleh Indonesia. Sayangnya memang kondisi rumputnya memang sangat memprihatinkan. Jadi ini belum baiklah untuk kondisi rumputnya. Semoga cepat diperbaiki sehingga aliran bolanya jadi lebih rata dan dari pandangan juga lebih enak lagi ya. Karena memang rumputnya sih kurang oke lah untuk dipakai turnamen ataupun pertandingan internasional terlebih macam itu. Oke, di kesempatan ini kita akan cakap soal peluang Malaysia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ini aku baca artikel di makanbola.com bahwa di situ tajuknya ataupun judulnya adalah Media ASEAN ramal peluang Malaysia layak tinggal 35%. Nah, setelah aku baca-baca, ternyata ini sumbernya dari Instagram seasia.goal ya, bahwa seasia.goal ini membuat peringkat terkait chance negara-negara Asia Tenggara untuk lolos ke round 3. Ya, dari yang paling tinggi sampai yang chance-nya itu paling rendah. Nah, kita tahu sebenarnya tim nasional Malaysia ini sebelum ini memulai laga kualifikasi Piala Dunia ya ronde 2 ini dengan sangat meyakinkan ya. Kita tahu 2 laga awal tim nasional Malaysia ini hasilnya ngeri lah, bagus, bagaimana bisa mengalahkan Kyrgyzstan 4-3, kemudian mengalahkan Cina Taipei di kandang Cina Taipei ya, 6 mata yang luar biasa. Tapi sayang sekali di 2 laga terakhir tim nasional Malaysia harus berturut-turut mengalami kekalahan. Nah, sehingga maka sekarang Malaysia bukan di peringkat 2 lagi ya, tetapi sekarang ada di peringkat ketiga ya. Jadi itu yang sangat disayangkan dengan performa Malaysia di 2 laga terakhir. Nah, tapi masih ada chance. Nah, chance-nya ya tadi sudah disampaikan tidak terlalu besar. Nah, tapi sebelum itu yang paling tinggi chance-nya tentu adalah negara saya tercinta ya, karena belakangan ini performanya memang lagi sangat baik. Nah, ini kalau di asia.goal ini chance-nya 85% ya. Dimana ini Indonesia bisa lolos apabila menang di 2 match, menang di 2 pertandingan sisa, menang sekali pun itu lolos, kemudian menang dan draw otomatis juga lolos, ataupun draw 2 kali ya. Seingatku ini pakainya head to head. Tapi kalau di sini nih seasia.goal ini pakainya selisih gol ya. Tapi menurut aku kayak kalau nggak salah itu pakainya head to head ya. Kalau poinnya itu sama, bukan selisih gol terlebih dahulu gitu. Nah, Indonesia pun misalnya kalah di 2 laga, Indonesia juga masih ada kesempatan lolos dengan catatan Vietnam hanya menang sekali atau Vietnam draw 2 kali ya. Atau Vietnam menang sekali dan draw sekali ya, itu juga nanti Indonesia akan lolos gitu. Nah, di posisi kedua ada Thailand. Thailand ini punya kesempatan ke round 3 45%. Di sini Thailand, kita tahu Thailand kan peringkatnya sekarang di bawah China, dan 2 laga sisanya Thailand itu adalah bertandang ke kandangnya China. Nah, setelah itu baru melawan Singapura ya. Jadi mungkin melawan Singapura bisa menang ya, tapi mendapatkan 3 angka di kandang Cina agak berat sih. Jadi seperti itu ya. Kalau Thailand mau lolos berarti Thailand harus memenangkan 2 laga sisa. Dengan catatan Cina kalah di 2 laga terakhir ya. Maka
Thailand lolos. Atau Cina hanya menang sekali, itu juga bisa ya. Tapi itu juga ditentukan oleh head to head nantinya. Thailand menang sekali dan draw, itu nanti poinnya jadi 8. Tapi dengan catatan Cina kalah sekali ataupun draw. Nah, itu juga nanti ditentukan oleh head to head ya. Atau Thailand menang sekali dan kalah sekali. Nanti poinnya 7. Dengan catatan Cina kalah di 2 laga terakhir gitu. Tapi sekali lagi kayaknya itu sih nanti ditentukan head to head ya, tergantung nanti skornya Cina dengan Thailand itu berapa gitu. Nah, itu ya tadi. Nah, kemudian ini. Nah, ini Malaysia kesempatannya ada chance-nya menurut Asia.goal itu 35%. Ya, Malaysia bisa lolos kalau Malaysia memenangkan 2 perlawanan terakhir. Nanti Malaysia akan mendapatkan 12 mata ya. Dengan catatan Kirgistan atau Oman kalah di 2 laga, atau Kirgistan atau Oman hanya menang di salah satunya. Nah, nanti akan ditentukan head to head ya. Malaysia memenangkan salah satu dan draw di salah satu, nanti poinnya 10. Dengan catatan Kirgistan atau Oman kalah di 2 laga terakhir, atau draw sekali dan loss dan kalah sekali. Itu juga nanti ditentukan dengan head to head. Nah, yang terakhir ini Malaysia bisa lolos dengan menang sekali dan kalah sekali 9 mata. Dengan catatan Kirgistan atau Oman kalah 2 laga terakhir. Dan itu juga nanti ditentukan oleh head to head juga ya kalau nggak salah gitu. Nah, jadi peluang Malaysia ini kalau menurut saya Asia.goal itu 35%. Dan kuncinya menurut aku ya laga melawan Kirgistan ya. Kalau Malaysia bisa memenangkan laga melawan Kirgistan, harusnya sih punya kesempatan ya. Kan Malaysia sebelumnya pernah mengalahkannya ya ketika bermain di kandang Harimau Malaya. Itu. Nah, di bawahnya lagi ada Vietnam ya. Vietnam itu juga masih ada kesempatan ya, 15% ya. Vietnam menang di 2 laga terakhir, nanti akan jadi 9 poin dengan catatan Indonesia kalah di 2 laga terakhir, atau draw sekali dan kalah sekali. Vietnam menang sekali dan draw sekali, nanti akan 7 poin, dan Indonesia kalah 2 kali. Nah, tapi kalau menurut aku sih ya, kalau Vietnam menang cuman sekali dan draw sekali, kan Vietnam ini poinnya cuman 7 ya, sedangkan Indonesia sudah 7. Kalau nggak salah tuh yang digunakan nanti adalah head to head. Ini kayaknya agak berbeda dengan saya ya. Ini pendapatnya ataupun data yang disajikan oleh Asia.goal. Nah, pokoknya itulah ya. Sebenarnya berarti yang mungkin yang lebih tepat nih, yang Vietnam kalau pengen lolos ya 2 perlawanan terakhir harus menang gitu. Itu aja. Dan berharap Indonesia kalah di 2 laga itu, atau hanya imbang dan kalah di 1 laganya gitu. Itu menurut aku sih kesempatan itu. Nah, yang terakhir ini chance-nya Filipina, Myanmar, Singapura ini chance-nya 5%, 5%. Nah, mereka bisa lolos kalau memenangkan 2 laga sisa, nanti akan jadi 7 poin. Tapi dengan catatan persaing mereka itu kalah di 2 laga terakhir. Itu juga nanti akan kenanya nanti kayaknya head to head juga sih, bukan selisih gol. Nah, itu ya terkait peluang Malaysia untuk lolos ke putaran 3. Nah, menurut kalian chance Malaysia ini menuju ke round 3 berapa peratus? Nah, tulis di kolom komentar. Ya, nampaknya ini memang agak berat juga ya untuk Malaysia. Padahal di 2 laga kualifikasi Piala Dunia sudah tampil sangat impresif ya, memberikan kejutan dan sudah mendapatkan apresiasi juga oleh penyokong dari Malaysia. Nah, kira-kira seperti apa? Tulis di kolom komentar.